Halo, assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik sahabat, saat ini saya sedang dalam perjalanan eh, pulang kampung gitu ya. Saya mau ke Bali, jalur darat. Eh, karena gabut banget mau ngapain gitu kan. Perjalanan kurang lebih 12-14 jam. Jadi biar bermanfaat saya akan membuat konten atau memberikan informasi seputar tukang gigi. Kewenangan apa itu tukang gigi, kewenangan yang diberikan dan apa yang tidak dibolehkan gitu ya, atau hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperkenankan untuk tukang gigi. Baik sahabat, jadi masalah tukang gigi ini kan cukup ini ya, di masyarakat pro dan kontra. Sebenarnya sih semua itu adalah pilihan gitu. Jadi kalau dalam aturan sendiri, tukang gigi itu disebutkan setiap orang, ini di peraturan ini ya, Permenkes nomor 39 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa tukang gigi itu setiap orang yang mampu membuat dan memasang gigi tiruan atau gigi palsu gitu ya, yang lepas pasang, itu disebut tukang gigi. Legalitas tukang gigi sendiri diakuin oleh pemerintah melalui Permenkes tadi, yaitu Permenkes nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Nah, di situ sebenarnya cukup clear ya, yang disebut tukang gigi tadi definisinya setiap orang yang mampu membuat dan memasang gigi palsu. Mohon maaf gerak-gerak karena ini nggak pakai tripod, pakai tangan. Semoga masih tetap bisa dinikmatin gitu ya, atau bisa informatif video ini. Jadi dan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan oleh tukang gigi itu sendiri tertuang dalam pasal 6 ayat 2, yaitu hanya membuat gigi palsu lepas pasang berbahan akrilik. Akriliknya pun yang heat cure, bukan self cure. Jadi resin akrilik sendiri atau bahan yang digunakan untuk gigi palsu lepas pasang, sahabat, itu berbahan dasar resin akrilik ada dua macam. Jadi ada yang heat cure. Heat cure itu dia akan mengeras dengan pemanasan, dan ada yang self cure. Jadi bubuk sama cairan dicampur, dia langsung mengeras dengan sendirinya. Memang kelebihannya untuk yang heat cure itu sisa dari monomer atau cairannya itu akan lebih sedikit, lebih kuat, dan permukaannya lebih halus gitu ya. Permukaan gigi palsunya lebih halus. Dengan lebih halus, tidak akan banyak plak atau sisa makanan yang terjebak di situ, sehingga tidak menjadi sarang dari bakteri, jamur di rongga mulut ya, sehingga tetap sehat. Makanya untuk gigi-gigi palsu yang, mohon maaf, dari sebagian tukang gigi, saya tidak menyapa semuanya karena saya juga menemukan beberapa tukang gigi yang bagus gitu ya, itu dia bau. Karena selain itu yang mereka gunakan adalah resin akrilik yang self cure. Self cure itu bubuk sama cairan dicampur dan kemudian dipasangkan di rongga mulutnya menjadi gigi tiruan permanen, dan itu tidak boleh ya. Karena yang pertama, dengan desain gigi tiruan sebagian itu dengan resin akrilik itu desainnya harus lepas pasang karena ada platnya. Itu harus bisa dilepas dan bisa dibersihkan. Terus kemudian kalau dipasang permanen ya nggak boleh jelasnya ya, pasti akan jadi masalah. Yang pertama, masalahnya biasanya terjadi namanya denture stomatitis. Denture stomatitis itu infeksi di rongga mulut akibat Candida albicans atau jamur di rongga mulut yang biasanya berada di bawah gigi palsu. Terus yang kedua, dengan permukaan resin akrilik self cure yang kasar gitu ya, sisa makanan itu akan banyak di situ, sisa makanan, bakteri, jamur, dan mungkin juga virus. Yang itu pastinya, mohon maaf kalau untuk aromanya sangat-sangat mengganggu ya, sangat-sangat mengganggu. Jadi
Makanya dari pemerintah sendiri memberikan kewenangan membuat dan memasang gigi palsu lepas pasang, baik sebagian maupun penuh, di atas tidak boleh di atas akar gigi. Jadi memang harus sudah nggak ada akar giginya. Nah ini yang memang sering terjadi dan sering saya temuin juga di lapangan ketika praktik. Gigi palsunya itu kalau tukang gigi kan dia nggak bisa cabut ya. Akhirnya gigi palsunya dipasang di atas gigi ini, di atas gigi sisa akar gigi yang masih busuk gitu. Akibatnya terjadi infeksi, masya Allah, dan itu sangat-sangat tidak baik lah. Jadi dari sini kita harus tahu bahwa kewenangan yang diberikan tukang gigi kepada tukang gigi oleh pemerintah itu hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang, bahannya resin akrilik yang heat cure dengan tidak menimpa akar gigi yang masih ada. Nah kayak gitu. Jadi itu pemerintah sudah sangat hati-hati sekali gitu ya. Meskipun karena tidak ya tukang gigi itu kebanyakan otodidak juga ya. Sebenarnya aspek-aspek pengunyahan itu kan banyak sekali ya. Jadi kontak atau oklusi gigi itu tidak asal-asalan gitu. Ada teori-teori, ada aturan-aturan yang memang secara baku itu digunakan untuk memastikan bahwa pengunyahan kita itu bisa maksimal gitu. Jadi gigi itu kan bukan cuma saja ya, bukan cuman kontak vertikal saja, tapi dia horizontal. Ada working, balancing side, terus kemudian kita memperhatikan kontaknya, ada kaptu fossa atau tonjolan ketemu cekungan, terus bagaimana nanti cara pengasahannya, itu semua sebenarnya ada aturan. Tapi oke lah, kita anggap bahwa karena ini juga rasa kemanusiaan juga, itu juga menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi tukang gigi. Jadi masyarakat juga punya pilihan. Selama kita harus edukasi juga bahwa ketika kontak tidak dicapai dengan baik, maka resikonya adalah di sini, sendi rahang kita gitu ya, sendi temporomandibular joint gitu. Itu bermasalah pastinya. Dalam jangka panjang akan bermasalah. Terus kemudian selain pekerjaan dua tadi memang tidak diperkenankan gitu ya. Apalagi sampai mengerjakan semua pekerjaan dokter gigi, kayak misalkan memasang kawat gigi, terus kemudian veneer, menambal gigi, sering sekali dilakukan ya memang tidak proper ya, tidak sesuai ya, wajar karena memang pengetahuannya atau keilmuannya memang tidak ada di situ. Jadi hanya melihat-lihat saja dan kemudian main asal dilakukan pekerjaan itu. Bagi masyarakat, sebagian masyarakat mungkin ya karena ini faktor biaya itu menjadi pilihan. Banyak masyarakat yang kemudian udahlah ngapain ke dokter gigi, mahal-mahal toh di sini bisa juga gitu. Jadi perawatan di kedokteran gigi itu tidak hanya sekedar penambalan barang mati gitu, ada gigi gitu ya, barang benda mati gitu yang kemudian kita tempel teplok bukan gitu. Tapi ini berkaitan dengan suatu sistem gitu di rongga mulut yang kita sebut sistem stomatognatik dengan beberapa fungsinya, dan tubuh itu kan nggak berdiri sendiri ya, terhubung dengan semua jaringan yang lainnya gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan sebelum kita memutuskan suatu perawatan itu banyak gitu. Misalkan kayak kawat gigi gitu, banyak sekali kita temukan ya di masyarakat ya giginya sampai lurus gitu kan. Kalau misalkan ini bisa itu di korban tukang gigi itu banyak sekali foto-foto yang memang laporan atau kiriman dari dokter-dokter yang memang mendapatkan kasus-kasus yang dikirim dari dari tukang gigi. Banyak sekali, silahkan dicari, nanti mungkin ini ada foto-foto di sini. Jadi hal-hal ini terjadi karena memang masyarakat sendiri yang pertama tidak paham. Mereka hanya tergiur dengan biaya murah gitu ya, seperti veneer gitu kan. Padahal veneer itu bom waktu. Veneer itu bukan sembarangan ya.
Karena kita menempelkan satu lapisan material dan kemudian kalau itu tidak bagus, maka di situ akan terjadi retensi, plak, sisa makanan, bakteri ada di situ, ya rusak semuanya gitu. Itu dari aspek kerusakan giginya. Dari aspek fungsi pengunyahan, kalau misalkan kontaknya nggak bagus, kayak misalkan gigi kelinci gitu kan, itu ya pasti pergerakan giginya akan bermasalah dan sendi di sini akan bermasalah. Belum lagi nanti gigi tiruan yang memang dipasang di atas ini, gigi tiruan dipasang di atas gigi yang masih ada gitu ya, terus kemudian dilemkan dengan self cure, masya Allah. Kadang kita ngelepas gigi palsu itu sak gigi aslinya kena. Kalau enggak ngelepas gigi palsu itu lebih susah daripada cabut giginya. Banyak sekali masalah yang muncul. Jadi dan sebenarnya ini saya kurang tahu sudah disahkan atau belum ya RUU KUHP pasal 276 ayat 2 tentang ancaman bagi setiap orang yang menyerupai dokter atau dokter gigi, melakukan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi itu diancam dengan pidana kurungan itu kurang lebih 5 tahun penjara dan atau denda 500 juta. Ini dulu yang menjadi pro kontra, banyak tukang gigi turun ke jalan gitu kan karena memprotes ini. Tapi intinya gini sahabat, bahwa memang semuanya pilihan ya, monggo silahkan dengan pertimbangan masing-masing, karena keputusan itu memang yang memilih. Keputusan itu yang punya hak adalah yang pemilik giginya gitu ya, karena memang mungkin mahal dan semua pertimbangan apa. Tapi kalau hanya pertimbangannya mahal, sekarang udah ada BPJS, sudah bisa digunakan. Silahkan ke tukang gigi, tapi ya untuk pekerjaan dua pekerjaan itu. Saya sendiri tidak anti dengan tukang gigi gitu. Bahkan saya pernah merujuk pasien ke tukang gigi. Saya dokter gigi, merujuk pasien ke tukang gigi. Bukan merujuk gimana, bukan karena saya tidak mampu mengerjakan, karena ya memang pasien tersebut tidak mampu untuk, memang benar-benar tidak ada biaya gitu kan. Bahkan ya oke, dengan pertimbangan biaya itu sih. Jadi saya punya kenalan tukang gigi gitu, dan memang beberapa kali saya berikan masukan gitu, saya ajarin cara-cara pembuatan gigi palsu yang baik gitu kan, penggunaan peralatannya supaya memang menghasilkan menghasilkan gigi palsu yang baik. Jadi karena saya sendiri tidak mampu menurunkan biaya yang sampai segitunya gitu, makanya saya kan nggak mampu ya dengan tarif tukang gigi ya, karena ada asisten, semua yang memang perlu dibayar gitu, keuangan, peralatan, semua yang dibayar. Jadi kalau untuk dengan seharga tukang gigi, saya mohon maaf nggak mampu gitu. Maka dari itu, karena ini saya punya tukang gigi yang sudah saya ajarin gitu, dan pekerjaannya pun bagus, dia membuat gigi palsunya lepas pasang, halus, saya melihat sendiri, lepas pasang, halus, dan itu insya Allah tidak akan menyebabkan retensi dari atau perlekatan dari bakteri. Makanya saya rekomendasikan silahkan pasang di Bapak ini, alamatnya di sini. Ya ini harapan saya bisa membantu masyarakat memang yang tidak mampu gitu ya, tapi memang harus menggunakan gigi palsu untuk memperbaiki fungsi-fungsi stomatognatik gitu. Nah saya rujuk ke sana. Jadi saya sendiri tidak anti, tapi memang saya cukup kadang cukup kesal juga gitu ya, dengan oknum-oknum yang memang dengan motivasi uang saja dia membahayakan kesehatan pasien gitu. Jadi motivasinya nggak ada apa-apa, motivasinya uang saja, bukan karena memang itu keterbatasan atau kebutuhan untuk kebutuhan pokok gitu ya, nggak ada pekerjaan lain, bukan, tapi dia menikmati itu karena menjadi ya sumber keuangan gitu. Jadi ini yang kurang baik, dia melakukan pekerjaan yang memang bukan kompetensinya. Jadi nanti bisa dicek di situ di korban tukang gigi itu begitu banyak permasalahan yang timbul. Jadi begitu ya sahabat semua, silahkan kalau misalkan mau ke tukang gigi boleh, tapi untuk pekerjaan dua itu yang memang syaratnya tapi ya
Harus yang lepas pasang sahabat, jangan mau kalau digunakan untuk dibuatkan gigi tiruan yang permanen, yang lepas pasang saja. Bahannya resin akrilik yang heat cure, harus halus. Cara ngecek kehalusannya gampang. Gigi palsu itu diambil, terus ambil peniti atau jarum, digoreskan di bagian gigi palsunya. Kalau dia licin lancar, itu gigi palsunya bagus. Dan nggak boleh ganjel pastinya, kontak enak, ketika geser kanan kiri juga enak, bisa dipakai mengunyah, tidak terlalu seret ke gigi yang dipakai cantolan gitu ya. Itu sih insya Allah oke semuanya. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi. Hati-hati sayangi gigi kita, dijaga aja. Yang penting bersih, sehat, itu udah cukup gitu ya, nggak perlu yang macam-macam lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk menyerang atau memojokkan profesi tertentu. Mari, saya sangat terbuka apabila misalkan ada tukang gigi mau diskusi, mangga lah. Karena kan tukang gigi bisa menghadirkan perawatan yang lebih murah. Jadi ya nanti tujuannya memang kepada masyarakat gitu. Tapi memang syaratnya harus bagus. Nggak ada untuk tindakan-tindakan invasif lainnya, apalagi sampai cabut gigi dan semua, no. Benar, Anda tidak mempunyai kompetensi untuk itu. Jadi jangan bahayakan ke pasien. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.